Indah untuk dikenang tapi tidak ingin diulangi seperti itu. Benar. Memang. Gak enak emang, gak enak diulangi. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Hari ini ada saya Septia dan saya Eda. hari ini kita mau bahas terkait PKN STAN. Nah, kebetulan di sini kita ada Bang Eda yang baru aja OJT juga. Mau nanya-nanya sedikit terkait PKN STAN. Boleh. Silakan. Pertanyaan pertama, gimana sih cara agar kita itu bisa diterima di kampus PKN STAN menurut Abang? Pertama harus daftar dulu lah ya, ikutin tesnya, kan yang ada beberapa tahap. Terus daftarnya tuh, kalau nggak salah dulu tuh ada di portal yang sekolahan kedinasan gitu. Di dalamnya tuh ada STAN, ada STIS dan lain-lain. Besok kalau misalnya ada yang daftar pasti tahu lah, nanti ada yang ngarahin. Tuh terus tahap tesnya pas tahun saya tuh tahun 2017 ada 3. Yang pertama tes TPA TBI, kemudian yang kedua ada tes fisik sama tes kesehatan, yang ketiga tuh ada tes SKD atau CPNS. Terus tauku tiap tahun tuh berubah kan. Kalau di tahunmu gimana, Seth? Jadi kalau di tahun aku sendiri kan Abang 2017 ya. Nah, kalau aku masuknya di tahun 2018. Jadi sistemnya secara umum sih sama, tesnya pun sama. Cuman mungkin jumlah soal TPA TBI di tahun aku sama di tahun Abang mungkin agak beda. Kalau di tahunku mungkin lebih sedikit, tapi waktu ujiannya juga lebih pendek dan semuanya itu udah sistem pakai komputer semua, jadi udah paperless banget, udah nggak ada kertas-kertas lagi gitu. Oh, gitu ya. Tahunku masih ada yang kertas sih. Tahap 1 itu pasti masih kertas. Kalau SKD-nya sih udah pakai komputer. Oke. Terus persiapan Abang nih, cara belajar Abang waktu mau masuk STAN itu gimana nyiapinnya? Ini menurutku pribadi ya. Iya. Tuh belajar ya, pertama pas lagi kelas 3 tuh semester 2 udah mau ujian, beli buku gitu, buku yang ada pakai buat tryout PKN STAN gitu. Terus ikut tryout di daerah. Nah kebetulan Abang tuh di tryout tuh dapat bimbel gratis gitu. Ya lumayan lah, meskipun nggak full tapi bisa dapat pengetahuan yang penting lah, kayak kunci-kunci. Maksudnya bukan kunci jawaban ya, Iya. trik-trik ngerjain lah gitu, itu lumayan. Terus belajarnya pun aku nggak terlalu yang tiap hari gitu, enggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi santai aja ya santai belajarnya. Kalau lagi mood belajar gitu. Iya. Oh ya, terus ada lagi nih satu tipsnya. Sebelum tes tuh hati harus seneng dulu. Biar nggak stres ya. Iya. Biar nggak ngeblank juga pas di hari H. Karena kalau ngeblank nanti pas ujian gimana? Sia-sia dong belajarnya. Oh, sama jangan lupa juga restu orang tua sebelum ujian gitu sih. Penting. Paling penting. Doa orang tua penting. Nah, kan kita udah bahas masuk PKN STAN-nya nih. Sekarang kita bahas lagi kehidupan di PKN STAN-nya. Apa aja sih jurusan dan program studi di PKN STAN? Jadi jurusan di PKN STAN tuh ada 4 yang disimbolin pakai warna kalung. Tuh kalau kuliah tuh pakai kalung. Biru tuh apa? Bea cukai, merah manajemen keuangan, kuning pajak, hijau akuntansi. Nah, prodinya tuh yang BC ada D3 sama D1. Yang pajak ada D3 pajak, D1 pajak sama D3 penilai. Kemudian yang kalung merah manajemen keuangan ada D3 perbendaharaan negara, D1 perbendaharaan negara, terus D3 manajemen aset, kalau nggak salah manajemen aset. Oh iya. Terus akuntansi cuma ada D3. Udah sih. Oh. Sama paling prodi tugas belajar gitu. Oh, ada D4 akuntansi, sorry. Oh iya, tapi kayaknya D3BC cuman khusus cowok ya? Ya, D3. Kayak Abang kan D3BC, jadi teman-temannya satu angkatan cowok semua. Kalau kayak aku kan D1BC aja gitu. Jadi masih ada cewek-ceweknya lumayan banyak gitu.
Jadi jurusan yang paling didominan cowok itu bea cukai ya Bang ya. Iya. Ya Nah, gitu lah. apa sih ciri khas perbedaan satu jurusan dengan jurusan yang lainnya, terutama bea cukai dengan jurusan lainnya itu bedanya apa gitu kalau menurut Abang? Yang tadi udah aku sebutin ya, yang bedain tuh warna kalung kan, warna apa sih, identitas, istilahnya identitas jurusan tuh di sana ada warnanya. Terus kalau bea cukai sendiri, mungkin perbedaannya kami tuh punya seragam yang dipakai tiap hari Selasa. Itu semacam PDH kayak yang dipakai sama Kak Septia ini, tapi warnanya biru buat pendidikan. Ya udah sih paling itu. Terus apa? Kami tuh jurusan bea cukai harus pakai PDH, sepatu PDH, sepatu kayak sepatu apa sih? PDH sepatu kantor kali ya. Iya, mirip lah ya. Iya, kayak sepatu itulah. kantor. Kalau yang jurusan lain tuh enak. Ya enak nggak enak sih. Pakai bebas. Terus apa? Hari Selasa yang kalau kami pakai seragam, mereka pakai kemeja warna gitu sih. Udah sih. Soalnya kan rada lumayan militer lah, semi militer kan. Jadi harus ada aturan-aturan khusus termasuknya pakaian kalau di jurusan bea cukai. Oke, jadi kalau anak-anak bea cukai tergolong rapi dan seragam ya tiap harinya pakaian kuliahnya, sedangkan kalau jurusan lain mungkin agak bebas sedikit, agak santai tapi tetap rapi gitu kan. Betul. Nah, bagaimana sih ospek di PKN STAN sendiri? Ospek ya, ospek sih jelas beda lah ya sama kampus lain. Kayaknya sih lebih enteng. Tuh ada dinamika namanya. Dinamika tuh apa ya? Studi perdana memasuki kampus kalau nggak salah tuh singkatannya. Itu ya paling isinya cuma senang-senang aja sih. Dengerin kepala jurusan ngenalin jurusannya gitu. Nggak yang kayak univ lain lah kalau disuruh aneh-aneh, enggak sih. Nggak ada ya disuruh aneh-aneh ya. Enggak. Cuman Santai. kalau pelanggaran mungkin nanti pasti bakal begadang gitu ya nulis Ya, esai. paling tugas lah itulah. Aman lah. Tugas agak banyak lah sedikit daripada yang lain kalau melanggar. Oh iya kan di bea cukai ada ospek jurusan ya, masing-masing jurusan kan punya ospek masing-masing ya. Ada bea cukai itu ada leadership training. Oke. Itu kayak mungkin tahu LDK lah ya kalau di SMK apa ya, kayak semapta. Kalau di sekolah-sekolah tuh kayak ada semapta gitu, ya udah itu mirip lah. Ntar sama senior-seniornya gitu dilatih PBB, dilatih fisik, dilatih push up lah dan lain-lain. Insya Allah asik. Asik memang melatih kita supaya punya rasa korsa juga sama teman-teman ya kayaknya. Banyak kenangan lah pasti lah. Banyak kenangan itu indah untuk dikenang tapi tidak ingin diulangi seperti itu. Benar. Memang. Gak enak emang, gak enak diulangi. Terus setelah LT gitu rasanya kayak seneng banget gitu ya, kayak berasa Lega. lulus apa gitu. Lega banget ya. Lega. Sumpah. Terus setelah lulus LT kita juga kayak agak lebih eksotis sedikit warna kulitnya. Pasti itu mah botak ya kan. Iya, botak, agak Panasan. Gak apa-apa lah. tapi seru banget sih. Nggak akan terulang lagi momen kayak gitu. Gimana sih kehidupan sebagai mahasiswa bea cukai di PKN STAN gitu? Ya kayak gitulah, kayak tadi kan kelihatan banget tuh pakaian beda. Ya rasanya kayak beda dibanding orang-orang lain. Yang lainnya tuh kadang ngerasa kayak enak ya, jurusan lain tuh bisa bebas pakai sepatu, terus pakai bajunya bebas juga, bisa bergaya. Tapi kalau jadi BC ya mau gimana harus siap. Tapi ngerasa paling gagah kadang. Terus jujur aja ya, kuliahnya tuh katanya paling gampang di antara yang lain. Mata kuliahnya gitu. Ya rasanya gitulah. Merasa eksklusif, kadang merasa eksklusif karena beda sendiri, tapi nggak boleh gitu juga aslinya kan. Iya, betul. Karena kita semua kan sama-sama di sana untuk belajar tujuannya, jadi nggak boleh merasa istimewa sendiri.
Cuman memang mungkin ada beberapa aturan dan budaya yang berbeda dari jurusan lain. ya dengan jurusan lainnya gitu. Jadi Betul. apalagi cewek-cewek BC gitu kan, nggak boleh dandan yang gimana banget, nggak boleh pakai lipstick yang merah gitu kan. Kalau jurusan lain mau pakai eyeshadow, mau pakai segala macam nggak masalah. Ini kita pakai apa, lip balm gitu ya, warnanya pink dikit, udah deh kena push up. Gitu. Tapi walaupun banyak fisiknya, tapi memang ya bener kata abang tadi, pelajarannya yang paling mudah di antara jurusan yang lain. Benar, kata-kata teman-teman juga gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa kan memang tujuan utamanya di kampus itu buat belajar. Tapi kan kita nggak serta-merta cuman belajar tok gitu setiap hari, cuman ngampus, cuman dengerin dosen, ngerjain tugas. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan lain di luar daripada itu. Nah, apa aja sih kegiatan di luar daripada akademik? Itu sih ya masih kayak kampus biasa mah. Kalau itu ada LK, elemen kampus, ada apa namanya, aku lupa, kayak eskul gitu. Oh ya, kayak mungkin bela diri. Iya itu aku lupa namanya. Ada masih banyak itulah. Di sana tuh bukan berarti kampus kedinasan terus kegiatan yang non akademik tuh nggak bisa dibatasi. Masih banyak kok di sana kok. Iya. Kayak olahraga masih lengkap. Terus ada kesenian, ada tari, ada gamelan. Bukan gamelan apa sih? Angklung ada juga. Oh iya, ada angklung gitu. Ya kan? Kan sampai ngedance pun ada gitu, dan tiap ada event atau acara udah pasti selalu ada dance gitu. Dan ya penampilan seni-seni lainnya, entah pas ulang tahun PKN STAN dan lain-lain gitu. Betul. Pasti selalu diajak tampil buat teman-teman yang jago di bidang seni gitu. Iya, benar. Terus sering event juga kan, sering kayak banyak lomba internal kayak antar jurusan. Oh iya betul. Kayak apa? Pekma. Ya, kan Pekma. Di sana juga ada kayak antar jurusan, antar tanding lah, kayak olahraganya, keseniannya dan lain-lain. Terus nanti biasanya penutupannya tuh lumayan megah ya, kadang manggil gestar kan. Oh iya. Pernah dulu gestarnya siapa ya? Cangcuter. Oh iya betul. Itu tahunmu nggak sih? Bukan ya? Bukan, tapi pernah lihat sih dari Instagram orang-orang lah biasa. Kalau nggak salah apa ya? Eklat itu siapa? BC atau? Kampus sih tapi. Oh kampus. Iya sih emang. Eklat. Oh sempet ada itu juga Jazz. Jazz ya, benar. Apa eventnya punya Bea Cukai itu apa? Chronicle. Ya Chronicle. Puncaknya Chronicle ada Jazz. Itu asik semua di sana. Asik masih banget. Banyak gitu, masih banyak lah, masih bisa lah, nggak kaku-kaku amat kampusnya. Jadi kangen kuliah lagi ya bang ya? Oh pasti ya. Aduh. Kangen banget bos, parah. Udah 1,5 tahun lebih nggak kuliah, nginget-nginget momen masa kuliah lagi kayaknya tuh seru, dikit-dikit ada acara apa, kayak Pekma kan, tanding basket, volley segala macem. Supporterannya. Ya supporterannya. Parah. Aduh. Apalagi teriak-teriak sampai habis suaranya. Iya, apalagi BC itu tribunnya nggak akan mungkin kosong, jadi pasti rame terus dan yel-yelnya pasti kita hafal semuanya. Yoi. Udah gitu pakai atribut nanti, entah pom-pom atau apa gitu. Bendera punya, kan? Terus 3D yang kayak gambar itu satu tribun besar. Waduh, pokoknya yel-yel Bea Cukai nggak akan terkalahkan deh, sampai suara habis pulang gitu. Gini cerita gini jadi nostalgia nggak sih? Iya, kangen banget sebenarnya. Sumpah kangen banget. Aku yang baru lulus aja kangen. Soalnya sempat PSBB sih. Oh iya, setahun ya? Setengah tahun. Dari Februari. Iya, udah di rumah tuh. Set banget sumpah. Padahal momen-momen terakhir di kampus malah itu PJJ, perkuliahan jarak jauh. Padahal ada itu ya, ada yudisium, ada wisuda. Iya, aduh, gitu. Wisuda online. Aduh, udahlah, jangan diingat-ingat lah. Ya, tapi tetap sih kangen. Tetap kangen. Apalagi sama paling ciri khas kan di PKN STAN itu
air mancurnya ya. Iya betul. Ada momen apa gitu kalau Foto. belum foto di air mancur itu belum afdol. Yoi. Apalagi murid baru tuh biasanya, murid baru penerimaan Wah, gitu. itu sumpah. Kayak istilahnya kayak orang baru ke kota ya. Iya. Pasti foto di situ lah. Nah, istilahnya orang baru masuk PKN STAN langsung rasa bangga banget foto di. Iya. Foto udah gitu sama orang tuanya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Kadang ada yang masih baru tes, belum keterima ya udah foto kadang. Oh iya. Kan tes kan ada yang di kampus. Tes tahap betul. 1 atau tahap berapa itu. Pasti udah pada foto di situ. Bahkan sampai momen cuman udah mau lulus gitu kayak yudisium gitu kan tetap pasti foto di air mancur itu Pasti, harus wajib banget Wajib. gitu. Karena itu ikonik banget lah di PKN STAN. PKN STAN mantap. Saya suka kata PKN STAN. Nah, prospek lulusannya PKN STAN nanti gimana gitu ke depannya? Masih karena ikatan dinas ya pasti masih dikasih pekerjaan kan langsung di sektor pemerintahan. Cuma buat tahun belakangan, tahunnya aku lulusannya tuh udah nggak semuanya di Kementerian Keuangan. Cuma beruntungnya yang jurusan Bea Cukai pasti di Kementerian Keuangan karena yang match sama kompetensi lulusannya kan cuma di DJBC. Nah, untuk jurusan lain kayak akuntansi itu terbagi ke 55, kalau nggak salah 55 kementerian dan lembaga. Itu masih macam-macam. Ada Kementerian Perekonomian, Kemenkoeko, bahkan sampai ke apa namanya? Polisi, tapi jadi PNS Polri. Oh iya, ada sih kabarnya kemarin. Ada itu kabarnya tadinya BC kan, tapi nggak jadi. Sekarang anak aku ada di situ. BNN ada, terus bahkan OJK, terus PPATK. Tahu PPATK enggak ya? Enggak. Ya udahlah. Bagus. Tapi masih bagus-bagus sih. Terus Pemda gitu banyak juga, teman saya juga banyak tuh yang karena takut ditempatin di yang jauh, mereka lebih milih Pemda karena Pemda kotanya sendiri gitu. Terus buat pajak sih antara masih DJP, Direktorat Jenderal Pajak, penilai, PBB, DJKN, sama ada yang ke Pemda juga sih pajak sih. KBN juga, terus apalagi? Oh udah ya 3 itu yang bisa keluar Kementerian Keuangan. Kalau BC, alhamdulillahnya masih Kementerian Keuangan. Nggak jadi PNS Polri ya, kemarin kan sempat ada rumor-rumor kayak gitu, kaget banget gitu. Oh itu sedih sih. Satu angkatan sedih itu. Aduh. Tapi untungnya tetap di DJBC, di keluarga sendiri. Iya betul. Bukan berarti kalau nggak di DJBC jelek ya, bukan berarti gitu ya. Cuma kan emang passionnya di situ. Iya, dari awal kita kan masuk STAN jurusan Bea Cukai, oh pasti DJBC nih, udah ngebayang-bayangin pakai seragam hitam kayak gini gitu. Tapi malah di lain kan kaget, sedih juga pasti. Tapi ya kalau lulusan STAN sih pasti banget jadi ASN kan, nggak mungkin enggak gitu. Udah pasti lah, lulus udah valid meminang anak orang ya kan. Ya punya kerjaan udah valid lah. Iya. Tinggal mikir enak. mau minang siapa ya Bang ya. Tinggal ditanya orang tua kan udah siap. Kerja di mana? PNS. Udah lumayan lah. PNS mana Mas? Bea Cukai. Oh ya langsung. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Apa kelebihan dan kekurangan menjadi mahasiswa maupun alumni dari PKN STAN? Khususnya BC ya? Iya, khususnya Bea Cukai. Karena aku kan BC kan, nggak tahu yang lain. Mungkin kelebihannya dulu ya. Udah pasti lulus langsung kerja. Terus buat BC pasti dia JBC kan, keren lah. Kayak kakak ini nih. Kayak teman-teman yang di belakang layar juga nih, keren-keren pakai seragam. Terus apalagi ya? Mungkin buat jurusanku sendiri dibanding jurusan lain kelebihannya pelajarannya lebih ringan. Terus kalau dibanding kampus lain jadwal apa sih namanya, kayak SKS-nya tuh udah paketan, jadi nggak perlu rebutan dan lain-lain kan.
biasanya teman-teman tuh pada bilang kan rebutan SKS atau apa. Oh, R besar apa sih rebutan namanya? ya di luar ya. R apa aku nggak tahu ya. Iya ada itu rebutan kelas. Kalau kita kan udah tinggal ngikutin aja kan kayak anak SMA, Iya, udah terstruktur, udah terstruktur tinggal rapi berangkat. Enaknya di situ. Terus enaknya kampusnya di Bintaro, enak banget itu. Enak Salah banget. satu kelebihan yang penting banget. Iya penting Bintaro. banget di pusat kota banget. Hmm. Terus apa lagi ya kelebihan? Ya untuk sementara sih yang kepikiran itu sih. Kalau kekurangannya apa ya? Kekurangannya ya buat kalian yang pengen karirnya keluar selain dari pemerintahan ya nggak bisa di situ kan harus. Terus juga menurut aku ada satu kelebihan lagi yang Apa abang tuh? lupa. Kelebihannya adalah kalau anak STAN itu dia adalah calon menantu idaman. Oh iya, yang tadi udah dibilang. Iya ya. sih, Malah lupa. idaman para ibu-ibu terutama. Aduh, apalagi abang-abang BC ini gitu kan, pakai seragam, gagah, cakep gitu. Mantap. Buat yang ingin nekat cepat masuk PKN STAN. Cocok ya. Cocok. Oke deh. Oke, cukup itu aja ya Bang ya, sharing dari kita kali ini. Thank you for watching. Bye bye. Makasih.